Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salawatil maktubah kanat lahu nuran wa hujjatan wa burhana, wa man lam yuhafidh ala salawat lam yakun lahu nurun wala hujjatun wala burhan, wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa qaruna wa hamana wa ubay bin khalaf. Barang siapa orang yang menjaga salatnya 5 waktu nih, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dijaga, diamalkan, dilakukan dengan baik, di waktunya dia jaga. Barang siapa dia menjaga salat 5 waktu, maka salatnya itu kelak di hari kiamat akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti kebenaran, dan akan menjadi penunjuk kepada surga, membimbing masuk surga. Dan barang siapa dia meninggalkan salat 5 waktu, maka di hari kiamat dia tidak punya bukti untuk masuk surga, nggak punya bukti. Anda mau masuk surga, malaikat, ente punya bukti ahli surga? Mau ngajukin salat, ternyata rapotnya merah, nggak sholat. Orang mau masuk surga, harus ahli surga. Ahli surga ada buktinya, apa buktinya? Sholat. Ane mau masuk surga ya malaikat, ente ahli surga? Naam, apa buktinya? Ane sholat jaga 5 waktu. Jadi dia didatanya, oh sholatnya terjaga. Masya Allah, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan aman, ahlan wa sahlan. Orang yang tidak menjaga salat nggak punya cahaya di hari kiamat, wajahnya gelap. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzab bima kuntum takfurun. Ada wajah di hari kiamat, wajah gelap. Siapa mereka? Termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, nggak punya cahaya. Tapi kalau orang yang dia menjaga sholat, subhanallah, kata Nabi, yub'atsu ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kelak di hari kiamat umatku akan dibangkitkan oleh Allah, wajah mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya, kaki bercahaya, kayak senter tuh. Wajah kayak senter, punya cahaya. Kok bisa? Iya, berkahnya mereka berwudu. Wudu untuk apa? Untuk apa? Untuk sholat. Orang yang ahli salat di hari kiamat wajahnya bercahaya, tampan, indah. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Orang yang enggak salat, kesian, gelap wajahnya. Kesian, jelek wajahnya. Ada yang muka kambing. Orang yang malas ketika sholat, kambing tuh wajahnya nanti. Na'udzubillah. Ada yang wajahnya wajah monyet. Tahu nggak? Yang sholatnya suka nengok-nengok tuh. Ketek gitu. Sholat kok nolah-noleh, nggak punya ketenangan. Sholat yang tenang. Apakah kau tidak takut kalau nanti kamu dalam sholat tolah-toleh, kurang sopan sama Allah, wajahmu di hari kiamat jadi kera, jadi monyet. Karena di hari kiamat orang itu dibangkitkan sesuai sifatnya dan amalnya. Kalau sifat dan amalnya nggak tenang kayak monyet, tiap 1 menit noleh, tolah, nggak pernah nunduk khusyuk gitu, setengah jam nunduk gitu jarang.
Pernah lagi tidur, ya toh? Jadi orang di hari kiamat dibangkitkan dalam wajah yang sesuai dengan sifat dan amalnya. Dan orang yang tidak salat, kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama 4 orang. Hafalkan ini nama orang. Ini orang-orang yang paling terkenal di dunia, tapi terkenal dengan kejelekannya. Orang yang tidak salat dikumpulkan oleh Allah bersama Fir'aun. Wa Qarun, dikumpulkan sama Qarun. Qarun itu orang yang kaya raya di zamannya Fir'aun, celaka karena hartanya. Dikumpulkan lagi dengan Haman. Haman itu adalah menterinya atau tangan kanannya Fir'aun. Wa Ubayyu ibnu Khalaf. Yang terakhir ini menarik, nanti ada ceritanya tuh. Dan akan dikumpulkan orang yang tidak salat bersama Ubayyu ibnu Khalaf. Kenapa dikumpulkan dengan 4 orang ini? Perhatikan hadis Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah mengatakan orang yang tidak salat akan dikumpulkan dengan 4 orang ini. Karena mereka ini orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang paling durjana, orang-orang yang paling hina di hadapan Allah. Fir'aun jelas orang yang hina dan kafir gara-gara kekuasaannya, gara-gara jabatannya sebagai penguasa Mesir. Dia mengaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Ini gambaran untuk orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau sujud, gengsi karena kerajaannya, karena kekuasaannya. Saya ini presiden, saya ini raja, masa saya sujud naruh kepala di bawah, gengsi saya. Begitu kata mereka. Maka ada orang yang tidak sholat atau ketinggalan sholat dari waktunya gara-gara kekuasaan. Ini nanti kumpul sama Fir'aun. Karena Fir'aun meninggalkan sholat dan tidak mau beriman gara-gara kekuasaan dan kesultanannya dia. Merasa kuat, merasa raja paling hebat, maka berani melawan Allah, nggak sholat, nggak mau iman. Barang siapa yang diberi oleh Allah jabatan, kekuasaan, kerajaan, dan tidak mau sholat, dikumpulin nanti di hari kiamat bersama Fir'aun. Na'udzubillah amin. Kata Nabi, dikumpulin juga orang yang gak sholat tuh bersama Haman. Haman. Siapa Haman? Haman orang yang tidak mau sholat, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau iman, karena dia takut kepada Fir'aun, takut jabatannya dicopot. Ada orang gak mau sholat atau meninggalkan sholat gara-gara atasannya, gara-gara bos yang ngelarang sholat gak sholat, gara-gara suami yang ngelarang sholat gak sholat, gara-gara istrinya yang bilang gak usah sholat, nanti aja bang sholatnya, lagi seneng-seneng nih, gak sholat nih suaminya. Ini orang yang meninggalkan sholat gara-gara takut atasan, takut sama istri, takut sama suami, takut sama manusia. Dikumpulin tuh sama Haman nanti. Na'udzubillah amin. Maka kalau urusan sholat jangan takut siapapun. Sholat, mau diapa-apain sholat, diancam apapun sholat. Jangan karena profesi kita, nanti kalau saya sholat profesi saya lepas, jabatan saya hilang, maka saya nanti nggak bisa hidup enak. Siapa bilang? Yang kasih rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia, bukan makhluk. Hati-hati, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat gara-gara manusia yang melarang kita, atau pekerjaan yang melarang kita, atau profesi yang kita pertahankan. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga, orang yang tidak sholat dikumpulkan bersama Qarun. Qarun tidak mau iman, Qarun tidak mau sholat gara-gara harta,
La haula wala quwata. Zaman sekarang orang itu hampir-hampir menuhankan uang. Man rabbuka? Allah. Katanya dengan lesan. Dia bilang kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Ngomongnya Allah. Tapi dia lebih takut kepada duit daripada kepada Allah. Kalau kamu tidak mau melaksanakan perintah saya minum khamr, maka jabatanmu yang bergaji 100 juta akan saya copot. Kira-kira minum apa enggak tuh? Kira-kira minum apa enggak tuh? Ente enggak ngelakoin, enggak ngerasake. Gitu. Ada orang tiap bulan gaji 100 juta. Diminta oleh bosnya untuk minum khamr. Kalau saya nggak minum khamr 100 juta melayang. Orang yang imannya lemah langsung terpaksa darurat minum khamr dia. Lebih takut duit atau takut Allah? Takut duit atau takut Allah? Takut duit. Itu zaman sekarang begitu. Hati-hati kita. Maka kuatkan iman. Kuatkan iman. Jangan sampai kita itu menomorduakan Allah. Iman menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun gara-gara harta dia nggak mau beriman. Qarun awalnya dia beriman, tapi dia akhirnya murtad karena hartanya. Awalnya dia sempat beriman kepada Nabi Musa, ikut. Wakilah dia pernah beriman. Tapi karena gara hartanya dia semakin sibuk, semakin cinta, lama-lama dia murtad, na'udzubillahi min. Maka orang yang sibuk dengan hartanya sehingga enggak sholat, sibuk dengan bisnis dan dagangnya di pasar, di mall, atau sibuk dengan bisnis online, sampai enggak sholat, sampai ninggal sholat, sampai keluar waktu sholat, maka dia dikumpulin dengan Qarun. Na'udzubillah min. Jelas nih kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Kenapa kok dikumpulin dengan Ubay bin Khalaf? Tahu enggak siapa dia ini? Hal ta'rifun? Hal tadrun? Tahu enggak siapa Ubay bin Khalaf itu? Kok disejajarkan dengan Fir'aun, Haman, Qarun? Hina banget nih orang. Ubay bin Khalaf itu adalah manusia hina, satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi Muhammad dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang paling sabar, paling lembut, tidak pernah membunuh manusia di dunia ini kecuali satu orang, namanya Ubay bin Khalaf. Dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan, syarrun nas man qatala nabiyyan au qatalahu nabi. Seburuk-buruk manusia di muka bumi ini adalah orang yang membunuh nabi atau dia dibunuh oleh nabi. Seburuk-buruk manusia di muka bumi ini adalah orang yang membunuh nabi, jelas membunuh nabi, atau dia dibunuh oleh Nabi. Ubay bin Khalaf dibunuh oleh Nabi. Kok bisa? Ada ceritanya. Ketika perang Badar terjadi dan banyak orang kafir Quraisy meninggal dunia, mati bongko modar, termasuk yang dijadikan tawanan. Ada orang kafir namanya Ubay bin Khalaf. Dia adalah saudara daripada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf siapa? Majikannya Bilal. Umayyah bin Khalaf punya budak namanya Bilal. Menyiksa Bilal, menzalimi Bilal. Dan Umayyah bin Khalaf mati ketika perang Badar. Punya saudara namanya Ubay bin Khalaf. Dia nggak mati tapi tertawan.
Tapi karena dia punya duit, dia membayar. Saya membayar untuk saya dibebaskan. Oke, bayar. Setelah dibebaskan, dia mendatangi Rasulullah. Dengan PD-nya dia bilang, wahai Muhammad, kalau terjadi perang lagi, aku akan membunuhmu. Wih, top lagi. Itu koplo tenan gitu. Baru saja dia bebas dari ditawan. Dia ditawan dalam perang Badar, dia tertawan. Di kerangkeng, di penjara. Karena punya duit, Rasulullah waktu itu mengizinkan para penetawanan untuk dibebaskan dengan bayar duit. Karena muslimin waktu itu butuh dana untuk membangun Madinah, untuk berbagai hajat. Maka sebagian tawanan itu dibebaskan dengan membayar uang, termasuk Ubay bin Khalaf. Baru dia keluar dari tawanan, dari penjara, langsung datang ke Nabi. Inni sa'aktuluka ya Muhammad. Cepat maupun lambat, aku akan membunuhmu ya Muhammad. Rasulullah jawab, Rasulullah pemberani, Allahumma shalli ala Muhammad. Bal ana aktuluka insyaallah. Bal ana aktuluka insyaallah. Kalau orang Islam pakai insyaallah. Orang kafir insya iblis. Rasulullah itu adab ta'zim kepada Allah. Bal ana aktuluk insyaallah. Kamu ngancam saya, mau bunuh saya, insyaallah bukan ente yang bunuh saya, ana akan bunuh ente. Kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Sombong kepada orang yang sombong itu ibadah. Kan sombong itu. Inni sa'aktuluk ya Muhammad. Qala Nabi, bal ana aktuluka insyaallah. Kemudian pulang Ubay bin Khalaf ke Mekah. Tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Ya, kekalahan perang Badar, kekalahan di perang Badar membuat orang kafir Mekah sakit hati. Mereka tahun berikutnya datang menyerang Madinah membawa 3.000 pasukan. Termasuk di antara yang paling depan berangkat Ubay bin Khalaf. Dan dia tidak punya tujuan yang paling penting kecuali membunuh Nabi. Dipersiapkan segalanya. Singkat cerita, ketika terjadi perang Uhud, sedang berkecamuk perang Uhud, ketika semua orang sibuk melawan musuhnya, menghadapi lawannya, ada 1 lawan 3, ada 1 lawan 5. Di saat itu Rasulullah SAW mendapat ujian, terjatuh dalam satu lubang. Ada satu lubang yang dibuat oleh orang kafir Quraisy, dan Nabi terjatuh di lubang itu. Ketika menemukan Nabi sedang terjatuh dalam lubang itu, Ubay bin Khalaf merasa mendapat kesempatan. Ini saatnya aku melaksanakan kedurjanaan untuk membunuh Muhammad. Dia menggunakan kudanya, lari dengan kencang dari kejauhan dan membawa pedang dan senjata-senjatanya menuju kepada Kanjeng Nabi. Ketika kuda itu berlari mendekat kepada Rasulullah, dari kencangnya sahabat-sahabat sampai heran. Orang-orang kafir pun sampai heran. Menjadi pertontonan di antara mereka. Kencang banget gerakan kuda ini. Ternyata kudanya kuda yang paling mahal. Dia sudah siapkan itu. Datang sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair ingin menghalangi dia. Mus'ab bin Umair akan menghadapi Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'hu ya Ubay. Da'hu ya Mus'ab." Biarkan Mus'ab, biarkan. Biar mendekat dia. Ketika dia sudah semakin dekat dan dia sudah yakin bisa membunuh Nabi, karena Nabi saat itu dalam lubang terjerembab. Rasulullah mengambil tombak kecil dari salah satu sahabat dan dilempar dengan tangannya Nabi. Bismillah. Langsung mengenai tulang pundaknya. Ketika mengenai tulang pundaknya, dia terjatuh. Dia ingin maju lagi untuk membunuh Nabi, dia nggak mampu, seperti lumpuh. Padahal nggak berdarah.
Tidak jatuh darah satu tetes pun. Tapi dia lumpuh, nggak bisa bergerak. Diangkat oleh teman-temannya orang-orang kafir yang lain. Sampai akhirnya dia mati, bongko, modar, is dead, mati. Mati dia. Di sini ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana membunuh orang tanpa ada keluar darah. Termasuk masih ada rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dilemparkan itu tombak mengenai bahunya Ubay, dan Ubay itu terjatuh dari kudanya, gak keluar darah. Ajib, heran, sehingga dia merasa nggak apa-apa loh, nggak ada darahnya. Kalau ada darahnya kan kelihatan parah, mengerikan. Dia masih mau melawan, mau membunuh Nabi, tapi dia dibikin lumpuh oleh Allah, nggak bisa gerak, nggak bisa menuju Nabi dia. Akhirnya diangkat oleh kelompoknya dia, sesama orang-orang kafir, sampai akhirnya mati. Bongko modar. Begitu matinya Ubay bin Khalaf. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang membunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Dan Nabi nggak pernah bunuh orang kecuali Ubay. Makanya tadi Rasul katakan, orang tuh kalau nggak sholat nanti kumpul sama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubayyun ibnu Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga salat dengan baik. Amin Allahumma